Selamat pagi Bu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 7 September 2021, diambil dari Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Doa dan nyanyian, itulah yang menjadi tema kita. Doa dan nyanyian adalah dua hal yang tak terpisahkan dari sifat dan perilaku kehidupan orang beriman. Doa merupakan kekuatan interaktif dan komunikasi kepada Tuhan saat kita mengalami banyak pengalaman kehidupan jasmani. Seperti saat bergembira, kita sering berdoa juga tentunya. Pada saat kita senang, oleh karena sebab apapun kegembiraan dan kesenangan kita itu. Demikian pula doa juga menjadi sarana kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saat kita mengalami banyak pengalaman kehidupan yang pahit, sedih, ataupun sedang mengalami derita. Oleh sebab apapun itu juga, penderitaan, kesedihan, atau sampai dengan tangisan. Demikian juga dengan nyanyian Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Semua doa yang kita sampaikan, kita bisa gubah di dalam bentuk nyanyian. Orang Batak mengatakan, dak tertangicon tumagot tinortorhon. Bahkan, dalam falsafah kehidupan orang beriman, kita tidak bisa larut dalam kesedihan. Karena apa? Karena kita mempunyai sarana tadi berkomunikasi dengan Tuhan, yakni lewat nyanyian dan doa kita. Dan orang-orang Kristen juga di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan, dia itu hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan doa dan nyanyian. Dia bisa bernyanyi dan berdoa mencurahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu sebabnya hingga sampai dengan saat ini kehidupan beriman orang Kristen dalam setiap ibadahnya selalu berisikan nyanyian dan doa. Bahkan gereja itu atau gereja kita, HKBP itu disebut dengan singing church, gereja yang bernyanyi. Dan saat ini Ibu Bapak Saudara-saudara, Rasul Yakobus mengingatkan kita tentang hal ini. Bahwa segala pengalaman kehidupan jasmani itu harus juga kita kaitkan dengan pengalaman kehidupan kerohanian kita. Kenapa? Karena itu harus menjadi pertanda bahwa kita hidup dalam pemerintahan dan kuat kuasa Allah. Dan kita harus selalu menyerahkan setiap permasalahan, setiap sukacita kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami. Karena Dia mampu memberikan jawaban atas setiap pengalaman kehidupan itu, baik tadi keadaan menderita maupun di dalam keadaan bersuka cita. Oleh karena itu, kita tetap harus fokus di dalam menyampaikan doa dan nyanyian itu. Jangan kita merasa ada tekanan di sana. Namun, di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan, hadirkanlah pribadimu yang telah diubah oleh kuat kuasa Tuhan.
supaya pada akhirnya Allah lah yang akan menjawab apapun yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Kecemasan, mungkin sakit penyakit yang sedang kita alami, keputusasaan bagi sebagian pihak oleh karena tekanan perekonomian, pergumulan di tengah-tengah keluarga, antara suami dan istri, suami istri dan anak, suami istri dan mertua, suami istri dan juga kepada orang tua. Karena ada beberapa hal yang tidak mungkin juga bisa kita utarakan kepada orang lain. Kita takut kali ketika masalah yang sedang menghimpit kita, yang sedang kita rasakan diketahui oleh orang lain. Dan disinilah saatnya ketika Rasul Yakobus ini mengingatkan kepada kita, kita harus tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi kami ingatkan, kenapa kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu sebab apa kita menderita, sebab apa kita menangis. Dan Tuhan juga tahu apa sebabnya kita bersuka cita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita rasakan, kita kembalikan lagi kepada Tuhan untuk semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga sering mendengar berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Dan sekali lagi, percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Orang Kristen harus tetap fokus. Dan orang Kristen harus tetap percaya bahwa solusi yang produktif dalam kehidupan kita adalah menyerahkan setiap pergumulan kita, setiap apapun keadaan kita kepada Tuhan. Orang Kristen harus berbeda dengan orang lain. Jikalau mungkin saat-saat dahulu, kalau kita mempunyai masalah, kalau kita mempunyai kesukaan, kita sering berbagi dengan orang lain melalui media sosial, melalui broadcast yang mungkin kita bisa kirimkan kepada orang lain. Namun saat ini Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Yakobus. Dialah satu-satunya alamat doa kita. Dialah satu-satunya juga alamat daripada nyanyian dan pujian kita. Karena dia tahu tadi penyebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu ya berbeda ya. Berbeda juga ibu bapak, saudara-saudara kepada anak-anak muda. Anak-anak kami, adik-adik kami, nafas sebulung. Ketika dia harus bernyanyi tentang impian, perasaan, tidak salah juga. Dia mau bernyanyi untuk menyampaikan pesan yang tersendiri dalam arti cinta mungkin ya. Kasih. Yang kadang-kadang tidak sampai kepada orang lain. Bagi remaja putri, kasih yang diharapkan dari orang lain. Dalam istilah sekarang, mereka sering jalan berdua. Kapan ya aku mau menembak dia? Begitu kan? Kata seorang laki-laki. Kok berkali-kali jalan tidak pernah saya rasakan, saya tunggu-tunggu supaya dia menembak saya, kata yang perempuan lagi. Menembak dalam arti menyatakan cintanya. Dan itu juga sebelum kita melakukan itu, kita juga harus fokus. Tanyakan dulu kepada Tuhan, mana dan kapan saat yang terbaik untuk menyatakan itu. Dan harus tetap
kehidupan kita itu dibungkus dengan tatanan kehidupan orang-orang beriman. Menyampaikan aspirasi kita kepada Tuhan. Menyampaikan harapan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan adalah satu-satunya alamat doa dan nyanyian kita. Sekali lagi Ibu Bapak Saudara-saudara, dan Dia tidak pernah menghindar ketika kita mau menghampiri Dia. Dia tidak mau merubah setiap kasih setianya, dan bahkan Dia tidak pernah tidak mendengar setiap apa yang kita sampaikan kepadanya. Oleh karena itu, marilah saat ini, saat pandemi COVID-19 juga, di dalam kelemahan kita, kelemahan tubuh kita ini, orang terjangkit virus itu adalah manusiawi. Karena virus itu menyerang manusia, tubuh manusia. Namun jangan pernah sampai dengan menyerang iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bisa berteriak meminta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita masing-masing. Dan tentu ketika kita sudah terhindar, sudah sehat, keluarga kita sudah pulih, kita juga harus mengumandangkan lagu pujian. Supaya pada akhirnya identitas kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah berubah. Bu Bapak, Saudara-saudari, kami akan tetap mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam stamina yang sehat. Oleh karena itu jaga kesehatan dan hadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Bersama-sama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, dan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita untuk melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mensyukuri segala nikmat pemberian Tuhan. Ketika Rasul Yakobus mengingatkan kami akan manfaat doa dan nyanyian, dia menghimbau kami, menekankan kepada kami. Ketika kami mengalami banyak pergumulan dan penderitaan, marilah kami menundukkan kepala kami, supaya kami mendapat kekuatan, mendapat jawaban hanya daripada Tuhan saja. Dan ketika kami merasakan sukacita, marilah kami terlebih dahulu memuji dan membesarkan nama-Mu lewat nyanyian-nyanyian, alunan-alunan, dan sentuhan-sentuhan tiap-tiap kata-kata untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Marilah Bapa di sorga, Kau sempurnakan selalu kekuatan kami, karena kami yakin dan percaya. Yakobus juga pernah mengatakan bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan kami sangat yakin bahwa Tuhan selalu menyendengkan telinga Tuhan untuk mendengar setiap doa, permohonan, dan nyanyian dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena kami yakin juga di dalam iman percaya kami, ketika setiap orang-orang Kristen yang selalu berseru kepadamu lewat nyanyian, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Saat ini juga Tuhan pasti mendengar doa kami. Lindungi bangsa dan negara kami beserta dengan pemerintahan kami. Lindungi gereja Tuhan, lindungi jemaat-Mu, supaya tetap di dalam kuat kuasa serta penyertaan Tuhan dalam keseharian kami melaksanakan aktivitas dan pelayanan kami. Kami puji nama-Mu, dan satu hari ini Tuhan tetapkan dan jadikan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang tetap setia untuk mempersekutukan diri kami kepadamu saja. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Salah dan dosa kami Tuhan ampunkan. Dalam Yesus Kristus jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.